Selamat sore kakak-kakak semuanya. Saya Lia dari Nonton. Mungkin saya kasih selamat dulu ke Kak Meira. Sampaikan. Thank you so much. Pertama saya tanya dulu ke Kak Meira. Kan judulnya Cinta Tak Seindah drama Korea gitu. Tapi ceritanya cinta segitiga yang ala-ala drama Korea. Selain yang saya mention ini, pasti persamaannya dengan drakor dan apa yang nggak sama di luar yang saya mention. Terusnya untuk kakak-kakak semua yang ada di sini mungkin bisa diceritain karakternya, terus kira-kira ada miripnya nggak sih dengan tokoh-tokoh di drakor? Gitu aja. Terima kasih. Aku jawab dulu ya. Ya. Karena aku memang suka banget drama Korea atau drakor, jadi memang ada beberapa treatment yang dari mulai penulisan pun sudah aku bayangkan akan menjadi treatmentnya seperti drakor gitu. Jadi kalau udah ada yang pernah lihat klip kami yang pertama banget itu ada yang slow mo, ditangkap, mau ketabrak apa kayak gitu, itu udah drakor banget gitu. Jadi memang tidak tidak malu untuk mengakui kalau memang kiblatnya ke drakor dan memang suka banget gitu sama drakor gitu. Untuk persamaannya paling itu treatment dan juga cinta segitiga itu salah satu yang lumayan sering juga diangkat sebagai cerita di drakor. Perbedaannya yang pastinya dari para pemainnya. Jadi biasanya kalau kita lihat cerita yang seperti itu dengan treatment yang seperti itu, syutingnya juga di Korea gitu ya. Tapi pemainnya pemain Korea, ini kami hadirkan dengan cita rasa lokal, selera lokal yang pastinya teman-teman juga mungkin udah familiar juga gitu. Jadi ada rasa familiarity dari teman-teman yang udah sering main gitu ya di film Indonesia, tapi membawakan sebuah cerita dan treatment yang mungkin agak mirip-mirip sama drakor. Kalau dari sisi sinematografinya itu ada treatment yang mendekati dengan drakor nggak sih? Ya tadi yang udah sempat dibilang memang treatmentnya ada beberapa yang kita bikin slow mo yang drakor banget gitu ya, dan tidak hanya dari penulisan atau juga dari waktu syuting, tapi dari sisi editing juga itu kita perhatikan sekali. Jadi ada yang memang sudah di-build dari masa penulisan, jadi sudah kebayang gitu akan seperti ini, tapi ada juga yang di editing itu baru treatmentnya kita tajam lagi gitu menjadi treatment seperti treatment di drakor-drakor gitu. Jadi memang ada beberapa pendekatan gitu yang kita coba untuk biar lebih mendekati ke drakor, termasuk untuk scoring juga soundtrack gitu. Soundtrack kita ada Jerome yang juga menyanyikan salah satu lagu soundtrack, Panendra yang juga main juga di sini gitu. Karena dia kan memang dulunya penyanyi. Kalau Jerome dulunya apa? Anak orang. Kita punya dua pemain yang bisa nyanyi gitu, jadi kita ya udahlah kalian bikin deh soundtrack gitu, dan ada sedikit memasukkan kata-kata Korea juga ya di dalam liriknya gitu. Itu usaha-usaha kami untuk membuat film ini menjadi ada rasa-rasa drakornya biar lebih kental lagi. Maaf, tadi ada satu pertanyaan lagi yang untuk Cash. Iya, apa sih karakternya gimana? Terus ada miripnya nggak sih dengan karakter itu? Aku di film ini berperan sebagai Julian. Julian itu Julian itu dia adalah orang yang lost, menurut aku. Lost in soul. Dia lost dalam arti dia masih mencari apa sih sebenarnya yang bisa mengisi kekosongan yang Julian punya. Satu hari dia diberi kesempatan oleh alam semesta untuk bertemu dengan Dea yang diperankan oleh Lutesia, dan di situ dia menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang bisa mengisi kekosongan gue, yang bisa membuat Julian itu Julian, tapi yang menyala di hidupnya untuk supaya dia bisa berlanjut hidup, karena tadinya dia udah benar-benar lost. Spoiler sedikit nggak apa-apa ya soal ibunya. Intinya Julian itu dia sudah banyak kehilangan hal-hal yang dia cintai dan dia pegang dalam hidup, dan ketika dia ketemu Dea, di situ dia mempunyai harapan baru lah. Sangat berat kawan-kawan, karena beliau sudah berat, saya mau yang ringan-ringan aja. Jadi saya di sini berperan sebagai Dea. Dia itu gadis yang sangat sederhana, hidupnya lurus-lurus aja, manut-manut aja sama teman-temannya. Kalau misalnya Ikan yang cheerful, Tara yang super lady boss gitu, Dea itu cukup nurut sih sama teman-temannya. Ya udah aku ikut aja kalau mau kemana gitu. Jadi itu dia cewek sederhana. People pleaser gitu ya. Betul. Nah, kesamaannya apa sama saya? People pleaser. Betul sekali. Kesamaan apa? Kesamaannya Sama tokoh drakor mungkin ada. Sama tokoh sama tokoh di Oh, iya. kalau itu mungkin karena kan gue di tulis, jadi Samaan harus apa dulu tokoh drakor? Nggak, misalnya kan Sama pernah nonton karakter drakor, drakor terus kayaknya mirip nih gue sama tokoh ini. Pengetahuanku mungkin bukan ada luas. inspirasi. Oh,
Jadi sebenarnya kalau drakor tuh ada ya ini sebenarnya bukan di drakor aja sih, di cerita tuh kalau apalagi kalau cinta segitiga itu pasti ada lead sama ada second lead. Nah itu aja yang sebenarnya mau aku main-mainin gitu. Lead itu yang biasanya lebih kayak apa ya? Udah lebih tahu mau apa segala macem. Second lead tuh lebih yang gitu, lebih nggak terlalu belum kelihatan gitu kayak gimana gitu. Jadi mungkin itu sih lebih ke karakter mereka berdua itu sebagai first lead sama second lead itu ada perbedaan, ada persamaan dengan drakornya di situ. Jadi dibikin memang beda gitu karakternya. Aku sebagai Tara, kalau Tara ini adalah sahabatnya Dea dan kita pergi bareng trip ke Korea. Bayarin Ada donatur di sini, terima kasih Pak donatur. Jadi kalau Tara ini karakternya mungkin cewek yang lumayan firm dan strong gitu ya. Dan beda juga dari karakter temen-temennya. Kalau dia kan yang cewek lurus aja. Terus kalau Kikan itu kan orangnya cheerful banget. Kalau aku mungkin orangnya lebih kayak straightforward. Terus ada sisi dinginnya juga, independen. Tapi sebenarnya hatinya baik kok. Gitu. Ini kalau di drakor-drakor gitu banyak ya yang drama-drama Korea yang ceweknya kayak ada Banyak. jutek tapi sebenarnya baik dan lovable kok gitu. Tapi kayak bentengnya kuat aja gitu. Nah itu Tara kayak gitu sih. Kalau lihat di trailernya kan kayaknya galak gitu sama Dea gitu. Karena menurutku dia salah. Kayak gitu kalau menurut gue salah lu nggak bisa nih. Saya Bimo berperan sebagai Mas Bimo. Bimo itu karakternya dia sangat sangat hidupnya. Dia dapat melakukan apa aja demi membahagiakan pasangan. Jadi pasangannya adalah karakter Dea yang diperankan sama Lukis. Ya kalau mungkin karakter Bimo itu banyak juga di drakor-drakor tuh yang kayak anak apa usaha gitu ya, cebol gitu ya kalau gitu. Jadi kayak money is not a problem for him gitu. Jadi sedangkan kalau Julian dia biasa-biasa aja gitu status keuangannya. Kalau aku sih jujurnya belum pernah sebelum syuting film ini belum pernah nonton drakor secara intens ya, series drakor drama pun, tapi selewatan pernah, karena aku takut nonton drakor karena semua orang siapapun yang nonton tuh pasti ketagihan ya sih, everyone. Jadi aku kayak aduh belum siap mental untuk komit gitu. Tapi setelah pas reading, pas workshop itu dikasih sama Mbak Mera, dikasih beberapa rekomendasi untuk nonton, dan di situlah aku baru mulai nonton. Kalau film Korea ya beberapa. Aku juga, tapi sebelumnya aku sempat nonton itu Itaewon Class, Descendants of the Sun, tapi itu pun kayaknya juga tidak habis. Jadi mohon maaf, dibutuhkan komitmen yang sungguh tinggi untuk menghabiskan semua episode tersebut. Nah tapi karena kita reading terus dikasih ini deh untuk referensi gitu, aku nonton True Beauty sama 20th Century film. Ya itu film. Dan ya sebelumnya aku lebih nonton film Korea sih dibandingkan. Jadi terima kasih kepada Mbak Mira yang telah memperkenalkan drakor kepada saya. Tidak bisa. Udah dong. Gimana? Tadinya dia gini kayak emak-emak. Jauh. Bimo bisa gini nggak? Gagu. Aku juga nggak bisa. Hanya dulu tuh cara dulu saya. Ya, kalau aku sebenarnya udah nonton drakor dari zaman kuliah waktu itu. Awal-awalnya karena dikasih tahu teman, terus ya itu once nonton ternyata kehook, baper banget, suka. Jadi besok-besoknya kalau mau nonton drakor lagi tuh lumayan pilih-pilih. Kan itu episode lama banget, terus jadi kayak emang harus ngisiin waktu untuk nge-invest time-nya tuh di drakor gitu. Terus sampai sekarang sih ada nonton beberapa, tapi kadang ada yang habis, ada yang nggak habis. Cuman memang aku sudah nonton drakor tuh dari sebelum syuting. Gue nonton drakor itu pas, kalau film Korea udah beberapa nonton yang dulu ada Mara Pemuda, ada Mobo, tapi kalau series Korea itu pas pandemi ada judulnya Odyssey apa gitu, yang ada karakter utama namanya Sun Ok-go. Dia tuh ngambil dari karakter utama Sun Ok-go. Dia tuh dari Sun Gokong tapi di Odyssey apa gitu ya? Apa? Odyssey apa ya? Korean Odyssey. Korean Odyssey. Ya kan? Kayak Sengoku gitu ya. Iya. Itu wayangnya mereka soalnya. Nah itu gue nonton sampai tamat Itaewon Class tahu. Tapi Itaewon Class bagus. Berapa season sih tahun?
Season tuh Episode. biasanya satu, episodenya Limited ya? 16. Enggak, kalau season tuh biasanya kalau drakor jarang yang 2-3 season ada, tapi nggak terlalu banyak. Kalau di Taiwan berapa episode? 16 episode 16 biasa. Tak tamat. Emang saya kan nggak ada kerjaan seperti kalian ya, yang sibuk-sibuk ini saya di rumah. Itu pun tamat karena pandemi. Iya. Abang jadi ketagihan nggak setelah mulai nonton drakor? Lumayan karena beda experience gitu loh. Kalau nonton drakor tuh benar-benar kayak mereka tuh bawaannya beda gitu loh, kayak timingnya kayak punya ciri khas sendiri, kayak misalnya di India kan punya ciri khas sendiri, Korea punya ciri khas sendiri. Jadi gitu nonton. Gue drama Korea tuh jago banget bikin cliffhanger kan. Cliffhanger. Udah ini kayaknya dragging tapi bikin Iya, penasaran terus. mereka kayak gitu sih, kayak gua ngeliat juga bukan seriesnya doang tapi dokumenterinya, show masak tuh yang lagi ini. Kayak itu juga kayak cliffhanger-nya. Iya. Mau nggak mau Iya, nonton jago. lagi. Terus suka dikasih snippet episode berikutnya. Iya. Jadi ya Langsung kayak lah. makin kayak apa yang terjadi gitu Langsung kan. lah. Ya, makanya gue males nonton ongoing, kayak biasanya nonton yang udah kelar ya, karena kalau ongoing kayak ini apa? Tapi ke spoiler nggak kalau gitu? Kenapa? Kalau emang gue suka ke spoiler gitu nggak? Iya. Kalau di Iya. dua beres spoiler. Iya, soalnya kadang-kadang suka banyak klip-klip gitu kan. Orang motong-motong klip terus ditaruh di Instagram, di TikTok gitu. Jadi ya udahlah itu pasrah aja.